Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ismaliah Kurnia Tiarawati. Aku mahasiswi Farmasi 2019 di Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku mau mengajak kalian semua untuk mengenal salah satu tanaman obat keluarga. Yuk, simak video berikut ini. Temulawak atau Curcuma santorizarol termasuk family Cingiberaceae. Temulawak satu family dengan anggota temu-temuan lainnya, yakni temu hitam, kunyit, kencur, lengkuas, dan jahe. Temulawak termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, bangsa Cingiberales, suku atau family Cingiberaceae, genus atau marga Curcuma, dan spesies Curcuma santorizarol. Sebagai kelompok marga Curcuma, temulawak tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan tidak kurang dari 20 jenis Curcuma yang tumbuh di negeri ini dan tidak kurang dari 70 jenis Curcuma tersebar di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia bagian utara. Temulawak dapat dimanfaatkan sebagai obat, sumber karbohidrat, bahan penyedap masakan dan minuman, serta pewarna alami untuk makanan dan kosmetika. Oleh karena itu, di dalam daftar tumbuhan obat Indonesia, temulawak termasuk tanaman yang prospektif untuk dikembangkan. Semua bagian tanaman temulawak dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, bagian yang paling berharga dan dapat dimanfaatkan untuk beberapa macam keperluan adalah rimpangnya. Rimpang temulawak terdiri atas rimpang induk atau empu dan rimpang anakan atau cabang. Rimpang induknya berbentuk bulat seperti telur dan berwarna kuning tua atau coklat kemerahan. Bagian dalamnya berwarna jingga kecoklatan. Dari rimpang induk ini keluar rimpang kedua yang lebih kecil. Arah pertumbuhannya ke samping, berwarna lebih muda dengan bentuk bermacam-macam, dan jumlahnya sekitar 3-7 buah. Jika dibiarkan tumbuh lebih dari 1 tahun, akan tumbuh banyak rimpang lagi. Ujung rimpang cabang membengkak menjadi umbi kecil. Rimpang ini baunya harum dan rasanya pahit agak pedas. Khasiat temulawak sebagai obat telah lama dikenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di Jerman dan Belanda. Berdasarkan penelitian dan pengalaman, temulawak telah terbukti berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Misalnya, dapat digunakan untuk pengobatan gangguan fungsi hati atau liver, baik pada hepatitis maupun pada perlemakan hati. Sebagai obat gangguan hati, temulawak bekerja sebagai kolagoga, meningkatkan produksi sekresi empedu dan menurunkan kadar kolesterol hati. Dalam bentuk rebusan dan ekstrak, temulawak dipakai untuk pengobatan kolelitiasis, kolesistitis, dan kerusakan pada hati. Selain itu, temulawak juga dapat digunakan sebagai obat antiinflamasi atau anti radang. Melalui aktivitas antiinflamasinya, temulawak efektif untuk mengobati penyakit radang sendi, rematik, atau artritis rematik. Melalui aktivitas hipokolesterolemiknya, temulawak dapat menurunkan kadar kolesterol total dan mempunyai indikasi meningkatkan kadar lipoprotein densitas tinggi atau HDL kolesterol. Jika ditelusuri lebih jauh, temulawak ternyata telah lama digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti menambah nafsu makan, menyembuhkan sakit mah, batuk, asma, sariawan, panas, malaria, ambeien, sembelit, dan diare. Nah, untuk cara penggunaan rimpang temulawak sendiri, teman-teman perlu menyiapkan 2 jari rimpang temulawak segar dan 1 sendok madu. Dengan cara pembuatan sebagai berikut. Kupas terlebih dahulu kulit rimpang temulawak, kemudian cuci hingga bersih dengan air matang, parut rimpang temulawak dan sisihkan hasil parutan, kemudian masukkan ke dalam gelas. Tambahkan setengah gelas air panas, kemudian saring ampas rimpang temulawak, tambahkan 1 sendok makan madu dan aduk hingga merata.
Limpan temulawak ini siap disajikan dalam keadaan hangat. Secara umum, temulawak aman jika digunakan sebagai obat dalam waktu singkat, yaitu maksimal sekitar 18 minggu. Namun, jika digunakan lebih dari waktu tersebut, temulawak juga bisa menyebabkan berbagai efek samping seperti iritasi perut dan mual. Selain itu, temulawak tidak boleh dikonsumsi oleh penderita radang empedu akut karena dapat meningkatkan produksi empedu yang akan memperburuk kondisi kesehatan. Nah, jadi teman-teman, walaupun tanaman tersebut bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit, kita harus tetap memperhatikan efek samping dari tanaman tersebut ya. Pesan ini berlaku bukan hanya untuk temulawak saja, namun untuk semua jenis tanaman obat keluarga. Kita perlu mengetahui efek samping atau kontraindikasi dari setiap tanaman tersebut agar selalu aman untuk digunakan. Cukup sekian perkenalan tanaman obat dari aku. Untuk kurang dan lebihnya, aku minta maaf sebesar-besarnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.